لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wa 'alal malaikatil muqarrabin wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali thumma khususan ala hadhihi niyyah li arwahi. Silakan sebutkan nama orang tua kita masing-masing, kaum kerabat, para guru. Wa usulihim wa furu'ihim ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها شيء لله لهم ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama sekali, puji dan syukur kita hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang sangat mulia ini penuh dengan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada kita nikmat
nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat hidup. Dengan hidup inilah kita semua merasakan kenikmatan yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelezatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirasakan oleh lidah kita ketika kita makan, yang dirasakan oleh badan kita ketika kita menikmati yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikmat yang dititipkan Allah itu nanti akan diambil. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang nikmat yang Dia punya itu, yaitu alam diri kita yang ruhani. Itu diambil Allah nanti. Kapan Dia ambil waktunya? La yastakhiruna sa'ah wa la yustaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itulah yang kita sebut dengan kematian. Kematian ini adalah perkara yang wajib kita lalui, hal yang wajib kita terima, baik di saat kita senang ataupun di saat kita susah, baik di saat kita sehat ataupun di saat kita dalam keadaan sakit. Siapa yang diambil Allah itu? Yang punyanya. Yang mana yang punya Allah itu? Itulah yang bernama yang hidup. Yang hidup itu milik Allah, nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum titipan Allah itu datang kepada kita, belum Dia datang lagi kepada kita, maka wajiblah kita mempersiapkan diri kita. Kalau diiktibarkan hari ini, semua kita secara syariat, secara umum, nampaklah jalan kita pulang ke rumah atau ke tempat tinggal kita masing-masing. Nampak rumah kita hari ini? Nampak jalan ke rumah? Saya tinggal di Batara Raya, nampak jalannya. Mau lewat jalan potong belakang masjid atau samping masjid, atau lewat hutannya dua ini terus pom bensin, jelas nampak jalan ke rumah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat diri kita yang batin itu dipanggil, kalau pepatah orang dulu ada istilahnya, anak nelayan pergi ke laut menangkap ikan. Kalaulah datang si malaikat maut, ilmu apa yang mau ditawarkan? Ini. Kalau datang si malaikat maut, ilmu apa yang mau ditawarkan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kedatangan malaikat maut itu, ada yang harus kita persiapkan, jalan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau datang malaikat maut, siap gak kita nih Pak? Belum kan? Termasuk saya belum siap. Tapi ada usaha yang harus kita lakukan. Ada usaha yang harus kita tempuh. Apa alat untuk menentukan bahwasanya malaikat maut itu nanti datang kepada kita? Apa usaha yang harus kita berikan dalam perjalanan menghadapi pertarungan yang tiada batas di situ? Karena di saat syakaratul maut itu, iblis laknatullah di sana tugas dia terakhir itu memberikan pelajaran kepada diri kita, memberikan penawaran kepada diri kita. Di saat syakaratul maut inilah yang menentukan kita masuk kepada husnul khatimah atau su'ul khatimah, mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan kepada kita. Untuk menentukan jalan itu dia ajarkan ilmu yang bermanfaat, supaya kehidupan kita ini selamat dari dunia sekarang sampai menghadap kepada Allah yang kita sebut dengan kampung akhirat. Maka kita mempersiapkan diri kita untuk menuju kampung akhirat itu dengan perjalanan batiniyah atau diri kita yang batin. Pasti nggak pulang? Pasti ya. Sudah siap apa belum? Siap tak siap? Siap tak siap pulang tetap ya. Nah, jawaban sudahkah kita siap untuk pulang? Jawabannya siap tak siap harus pulang. Enggak begitu jawaban yang sebenarnya. Perjalanan yang kita cintai, itulah pulang yang sebenarnya. Contoh sekarang ini, kita yang punya kampung, kepingin nggak pulang kampung Pak? Kepingin ya. Ingatlah kita kampung kita yang asli. Sekarang kita berada di Pulau Batam ini merantau. Pulanglah kita ke kampung. Apa yang kita persiapkan kalau pulang kampung? Secara material yang akan kita siapkan untuk pulang kampung, yang pertama sekali itu ongkos. Sampai di kampung nanti apa yang akan kita berikan kepada keluarga dekat kita? Apa yang akan kita sodorkan kepada kaum kerabat kita? Dan harapan kaum kerabat di saat kita pulang kampung itu, mereka sangat mengharapkan pemberian kita kepada mereka. Itu harapan mereka. Dan kita yang pulang kampung, di saat kita berada di kampung itulah nanti akan merasakan kenikmatan. Apalagi kalau ketika kita pulang kampung itu ada musim. Mana contoh? Musim buah-buahan. Salah satunya musim durian kah, musim rambutan, atau musim duku, atau musim manggis. Di saat kita berada di kampung, kita tidak punya apa? Pokok durian tidak punya, pokok manggis tidak punya, pokok rambutan tidak punya. Kita hanya mengharapkan pemberian yang diberikan oleh tetangga ataupun saudara kita. Mumpung kalau saudara dan tetangga itu dia punya juga.
dia tidak punya, lewat aja lah kita nengok durian orang itu. Banyak memang, tapi tak bisa kita sentuh. Apalagi untuk makannya. Sedih nggak Pak? Sedih nggak? Sedih ya. Tetapi ketika kita pulang kampung, bekalnya banyak. Kampung yang dituju itu jelas keluarga kita. Kita tidak mengharapkan pemberian keluarga itu. Kita beli durian keluarga itu, kita makan sama-sama. Kita beli mangga, durian, buah-buahan tetangga kita makan sama-sama. Kira-kira senang gak hatinya Pak? Senang ya. Kita beli punya dia yang seharusnya dia beri sama kita gratis, kita beli. Ini kakak atau ini budak atau ini abang untuk beli. Dengan senang hati dia merekam. Apa yang akan kita berikan pada diri kita di saat kita hidup di dunia ini? Perbekalan yang sangat banyak. Bagaimana mendapatkan perbekalan yang sangat banyak itu? Maka wajiblah atas diri kita di atas dunia ini melaksanakan amalan. Amalan yang kita lakukan itu di samping amalan wajib, ada amalan sunnah. Contoh, seorang pedagang pergi, dia berdagang dari desa ke desa. Desa A, desa B, desa C. Setiap minggu dia pergi ke situ. Hari Senin desa ini, hari Selasa desa ini, hari Rabu desa ini. Begitu satu minggu itu dia berputar. Tapi yang dia bawa cuma belanja ataupun perbekalan untuk dijual itu tidak banyak. Umpama baju saja yang dia pergi berjualan itu. Tiap hari dan setiap minggu dia lakukan itu. Secara akal setiap hari enggak kita beli baju Pak? Enggak ya. Ini pedagang yang pertama. Tapi pedagang yang kedua, dia isi mobilnya, dia isi kendaraannya dengan lengkap, baju, celana, sayur, buah-buahan, ikan teri atau ikan bilis, semua lengkap di situ. Kita bandingkanlah di saat ada pasar itu, kira-kira pedagang mana yang banyak orangnya Pak? Yang beli, yang jual baju kah atau yang jualan yang lengkap? Di situ ada pakaian, di situ ada buah-buahan, di situ ada sayur-sayuran, lengkap di situ semua ada, jarum pun ada. Ketika mereka melakukan jual beli, mana kira-kira yang banyak orang untuk datang membeli? Yang jual baju atau yang membawa perbekalan jualan yang lengkap ini? Yang mana yang banyak? Masuk akal nggak itu Pak? Pasti yang paling banyak orang datang pada pedagang yang membawa perbekalan yang lengkap. Mau tanya sepatu ada? Kalau tanya sama yang jual baju tadi, nggak ada itu. Mau tanya buah-buahan, sayur-sayuran, ada sama dia, lengkap. Kalau yang jual baju, enggak. Hanya kadang-kadang datang beberapa orang nanyain baju, hanya beberapa orang saja. Dari hasil dua pedagang yang bekerja ini,
Yang paling banyak bawa keuntungan balik ke rumah yang mana? Pedagang yang memiliki dagangan yang lengkap. Begitulah perumpamaan kepada diri kita. Apa yang kita persiapkan selama kita hidup di dunia ini, yaitu hablum minallah wa hablum minannas, menjalin hubungan kita kepada Allah dan menjalin hubungan kita kepada manusia. Bagaimana jalan kita menjalin hubungan kepada Allah? Maka wajib kita kenal dengan Allah. Bagaimana jalan kita kenal kepada Allah? Maka wajib kita menuntut ilmu. Ilmu apa yang akan kita tuntut jalan kita mengenal kepada Allah? Ilmu tauhid. Untuk apa kita belajar ilmu tauhid? Supaya amal kita benar. Untuk apa amal kita benar? Supaya mendapat keridaan Allah. Untuk apa amal kita benar? Supaya mendapat keridaan Allah. Bagaimana cara mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenal kita dengan Allah. Sudahkah kita kenal dengan Allah? Ini jawaban yang tak bisa dijawab. Hanya diri kita masing-masing yang menjawabnya. Sudahkah kita kenal dengan Allah? Pembahasan kita hari ini adalah lanjutan di saat kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan lanjutan ini ya. Aku bersaksi bahwasanya hanya Dia Tuhan yang kita sembah. Hanya Dia Tuhan tempat kita meminta. Hanya Dia Tuhan tempat kita